memperlihatkan beberapa orang wanita cantik dan seorang laki-laki yang bertaring, sedang panik, dikarenakan adik ketiganya di Purnama yang keenam belum juga sembuh dari penyakitnya. Oleh karenanya sangat siluman serigala namanya, mencari anak dari dewata itu demi menagih janji, untuk mengambil pik yang ketujuh, untuk menyempurnakan penyembuhan dari adik ketiga dan akhirnya Dewi Kenanga namanya. Pergi sendirian setelah mengetahui Suliwa ada di kerajaan Malwapati. Akhirnya sangat ayahnya mengizinkannya dan akhirnya ia haruslah berhati-hati dengan Suliwa. Ayahnya memperingatkannya dan Dewi Kenanga pun mengiyakan perkataan dari sang ayahnya. Bopo melihat mereka di kota Raja Malawapati. Kita harus bergerak, Kenanga. Kita ringkus tabib lembah seribu bunga itu. Saya pikir cukup saya, Bopo. Saya hanya mau menagih janji. Kalau kekasihnya sudah lepas dari tenungan saya, dia akan memberikan butir tablet ketujuh untuk Dinda Kantil. Kenapa tidak kau hancurkan saja, Kenanga? Dia telah menghancurkan rencana Bopo, mengundang Prabu Dewata Cengkar untuk menghancurkan Malawapati. Jangan dulu, Bopo. Jangan. Kesaktian kami belum bisa sempurna kalau Dinda Kantil belum sembuh, Bopo. Kami tidak akan mampu menggunakan ajian selendang tiga bidadari tanpa Dinda Kantil. Dan tanpa ajian itu, mana mungkin kita bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma? Bagaimana, Tuan? Kalau kamu ikut terus dalam pengembaraan kami, maka kami tidak bisa dikatakan sebagai sepasang pendekar. Wong ada kamu? Saya ini kan ibaratnya punokawan, toh Tuan. Zaman dulu, setiap kesatria itu punya punokawan. Seperti Raden Harjuno. Punokawannya malah banyak. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Demikian kesatria yang lain. Tapi Raden Harjuno ya tetap Raden Harjuno. Itu kan masalahnya lain. Ketika Sang Suliwa sedang dalam meracik obat di kerajaan Malwapati, Sang Bongoh pun mendekati dirinya yang sedang meracik obat. Dalam hal ini si Bongoh mengutarakan isi hatinya agar tidak meninggalkannya, karena ia adalah pembantu yang harus mengikuti akan tuannya kemana-mana pun ia pergi. Akhirnya si Bongoh pun menjelaskan bahwa di masa lalu para pendekar dan kesatria mempunyai pembantu yang ikut kemana saja tuannya pergi dan itulah yang akan terjadi jikalau pembantu itu tidak ada tuannya. Akhirnya, Sang Suliwa pun menjelaskan bahwa ia adalah pendekar yang walau bagaimanapun di masa lalu tidak ada yang namanya pembantu. Akhirnya, Sang Bongoh pun bersikeras untuk supaya ikut dalam pengembaraannya kemanapun ia perginya. Kalau kami ini pendekar yang harus mempunyai julukan. Contohnya seperti, Arjuna. Julukannya kan Lelananging Jagat. Kalau aku dan Galuh Parwati, julukannya sepasang pendekar dari Sugaluh. Kalau ada kamu, jadinya bukan sepasang namanya, tapi tiga sekawan. Ngerti? Tuan, punokawan itu biasanya tidak pernah dihitung. Ibaratnya seperti ketimun buncret. Biar jumlahnya 12, tetap dihitung 10. Karena yang 2 buncret, cret. Terus terang aja, Tuan takut terganggu toh? Takut kalau lagi asik-asikan dengan ini Galuh? Takut terganggu sama saya kan? Terganggu toh? Ya toh? Saya kan belum kawin. Saya bisa merem. Sumpah, saya merem. Saya kan belum nikah, memangnya mau diapain Galuhnya? Atau Tuan dan Nini Galuh tidak usah menganggap saya ada. Ya Tuan, ya. Sudah. Yang penting saya jangan ditinggal sebatang kara, Tuan ya. Nah, kan jatuh. Ya, saya ambilkan ya. Tidak usah. Ya,
Siap, Beker. Kamu di sini. Kekasihmu Di tengah pembicaraan tersebut, ternyata ada yang datang menuju rumahnya yang ditempati Suliwa yakni Dewi Kenanga si manusia serigala, yang semakin cantik. Rupanya, ia menagih akan janjinya kepada Suliwa untuk memberikan obat penawar pil racun yang telah ia janjikan. Dikarenakan sang kekasih hatinya yang bernama lengkap Galuh Parwati telah sembuh dari kutukannya, maka ia menagih janjinya. Karenanya Suliwa telah berjanji akan memberikan akan penawar tersebut, maka ia menghasilkan akan obat tersebut sambil mengingat bagaimana ia menyaksikan Galuh Parwati diubahnya menjadi anjing betina, dan lagi Dewi Kenanga masih menawarkan kenikmatan lautan dunia, jikalau ia ingin bergabung dengannya dan kelompoknya yakni manusia serigala. hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikmu Kenanga. Dia telah menelan pil racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kalau aku tidak mau, Apa kamu tidak lagi menjadi seorang kesatria, anak muda? Menyalahi janji bukan sifat seorang pendekar. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Tawaranku masih tetap berlaku, Suliwa. Aku masih tetap ingin mengajakmu mengarungi samudera kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tunggu lain waktu. Siapa tadi, Tuan? siluman serigala yang telah menenung Galuh Parwati. Tuan, tunggu. Kita langsung masuk ke Kutaraja dan kita obrak-abrik kedaton si Angling Dharma. Iya, Bopo. Keturunan Aji Saka itulah yang telah menceburkan Prabu Dewata Cengkar ke Laut Kidul. Dan mengusir seluruh rakyat Medang Kamulan dari bumi Jawa. Hampir saja mereka semua kami hancurkan. Karena kaum Kalidama itu memiliki ajaran patirasa dan mampu menembus alam maya. Setelah sembuh, bukannya malah taubat malah ingin menyerang kerajaan Malwapati, yang mana dulunya itu dilakukan oleh sang ayahnya, si manusia serigala yang kini mengajak sang anak-anaknya untuk kembali menyerang sang Prabu Angling Dharma yang katanya itu adalah keturunan Aji Saka,
yang mengusir para Denawa di dataran Jawa ini itu dilakukan oleh Aji Saka, dan kini keturunannya yang bernama Angling Dharma juga mengalahkannya dalam pertempuran tempo hari hingga saat ini sang manusia serigala itu menuntut balas atas kekalahannya tempo hari di waktu yang lalu. Lalu bagaimana bisa kalah? Ada yang melakukan tipu daya kepada mereka dengan sihir. Dia memunculkan sosok Prabu Dewata Cengkar dan memasukkan kembali makhluk itu ke liang maya, lalu menguncinya. Bopo sudah pernah melawan Prabu Angling Dharma dan patihnya. Itu artinya Bopo sudah tahu kehebatan kesaktian mereka. Pokoknya apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Aku takut, Kang. Kakak juga takut. Ayo dulu. Pada akhirnya, pada malam harinya pun tiba, mereka menyerang akan kerajaan tersebut. Sang patih batik Madrim entah kenapa tidak bisa untuk tidur, bukan karena dia jomblo, atau apa akan tetapi dikarenakan adanya hawa yang tidak nyaman menyelimuti akan kerajaan Malwapati. Di luar Suliwa mengontrol karena juga merasakannya dan ketika itu, ketika mereka mau menembus kerajaan Malwapati itu tiba-tiba, entah kenapa tidak bisa tertembus oleh para siluman serigala seperti ada dinding yang menghalau mereka untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya, mereka kembali terluka ringan tetapi masih bisa untuk berdiri kembali. Hei, berhenti! Memasang mantra Basmayan. Tunggu. Bobo mau melihat celah yang bisa kita lewati. Celaka. Hampir sekeliling cemok istana dipagari dengan mantra Basmayan. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini.
yang mampu menghanguskan siapa saja. Bopo, bagaimana dengan prajurit yang keluar masuk? Kehebatan mantram itu hanya bisa ditujukan untuk musuh atau orang yang berniat jahat kepada Kedaton. Lalu bagaimana, Bopo? Kita kembali. Kita coba sekali lagi. Mungkin dengan kecepatan yang lebih dari yang tadi. Pusatkan pikiran kalian untuk bisa melesat 100 kali lebih cepat. Kau tidak akan pernah bisa kami. Ternyata penghalang tersebut adalah Sang Prabu Anglingdarma yang sedari tadi menghalanginya. Akhirnya, Sang Prabu Anglingdarma pun muncul di hadapannya beserta Patih Batik Madrim dan Suliwa. Mereka pun langsung bertarung tanpa ada sepatah dua patah kata pun dari mulut Sang Prabu Anglingdarma, yang mana pada pertarungan itu pun si manusia-manusia serigala tidak tahan menghadapi mereka bertiga. Pada akhirnya kelihatan juga mereka pun tidak mampu dan memanggil akan kawanan dari para siluman serigala-serigala. Bagaimanakah kelanjutannya, tonton di channel ini. Ksatria Anglingdarma kuno. Aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Karena aku punya ajian Trikala Manitra. Jurus-jurus yang kau serang adalah jurus yang akan kugunakan pada rencana gerak ketiga. Hahaha.